Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar. Sehat Ibu? Sehat semuanya? Udah lama ya, setahun kita gak bertemu. Betul? Mudah-mudahan Ibu semuanya sehat, semakin baik ibadahnya, semakin istiqomah kita punya ibadah, rawatib yang muakkadah bisa kita jalankan dengan baik dan benar. Rawatib yang ghairu muakkadah mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya Bu ya, pengen gak tuh 2025 ini ya? Karena kita harus banyak bersyukur. Rabbi aujibni an ashkura. Kenapa Ustazah? Karena tahun ini spesial. 1 Rajab 1 Januari, 2 Rajab 2 Januari, 3 Rajab 3 Januari. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah. Banyak kita melangitkan doa, memohon ampunan dari Allah Subhanahu. Sebab berdasarkan geologi ilmu falak. Ibu pernah belajar ilmu falak? Ya, ilmu perbintangan. Sekarang ini yang sedang kita jalani di dunia bertepatan bersamaan bergandengan Hijriah dan Masehi itu merupakan sebuah nikmat barakah. Bisa jadi litulil haya wa litulil umur. Mungkin karena Allah masih kasih kita panjang umur, mungkin Allah masih kita memberikan keberkahan hidup di dunia. Ya Bu ya. Makanya kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 apa bunyinya? Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddata suhur jamak dari syahrun. Betul kan? Apa artinya syahrun? Bulan. Suhur. Inna iddata syuhur indallah 12 fi kitabillah. Jadi 12 bulan yang Allah ciptakan itu semuanya bulan baik. Ya Bu ya? Mulai dari Muharram, kemudian bis Muharram apa Bu? Bis Muharram apa? Sapar apa sopar? Terus gak ada ngapal itu. Udah mulai. Ya Allah. Ngaco udah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, udah terserah. Pokoknya ujung-ujungnya ketemu Rejab, Roa, puasa, Lebaran gitu ya. Kata Allah ada arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Kalau kita buka dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin mengatakan bahwasanya arba'atul hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian nunggu inden kita. Selagi Allah kasih kita sehat panjang umur, ketemu bulan Rajab. Rajab apa Rajab? Terserah dah. Kalau orang kampung bilangnya Rajab. Arba'atul hurum 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau perang kita nggak mungkin. Tapi kata Allah fatadlimu bi anfusihum. Jadi Allah ini negesin nama kita. Jadi kalau kita masih membersamai dikasih sehat afiat sama Allah, ketemu bulan Rajab, tugas pertama kita adalah kita tidak boleh zalim dengan diri kita sendiri. Zalim. Rajab itu istimewa. Allahumma barik lana fi Rajab. Nyanyi tanya ayat di semua. Jadi bisa kita bayangkan, terlepas orang berbicara tentang dalil sahih, betul kan?
Kemarin tuh saya diminta oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjelaskan tentang zikir-zikir Bu Ayu. Zikir satu hari sampai hari ke-10 di bulan Rajab, betul kan? Kemudian itu kemarin ada beberapa organisasi, ada beberapa majelis kajian yang menyatakan zikir yang dibaca itu hoaks tanpa asal. Nih tugasnya para ustazah. Kalau ibu makan yang penting baik, betul gak? Walaupun itu dhaif hadisnya, tapi ajakannya baik, dikerjakan. Tidak ada salahnya kita berzikir Rabbighfir warham watub alayya. Cepat PR kita dah. Makanya mudah-mudahan nyampe ke bulan satu Ramadan. PP Muhammadiyah sudah mengumumkan jatuh pada tanggal 1 Maret. Dan alhamdulillahnya tahun ini kita puasa 29 hari. 29 hari. Enak ya? Enak gak? Udah bikin kue belum? Tukang kue udah mesen bahan belum? Udah. Oh, bener tuh. Ya, bener ya. Alhamdulillah. Ibu hadirin jamaah sekalian, baiklah, karena ada berapa orang ini? 1, 2, Bu Neti Nurhayati, Haja Neti Nurhayati binti Sumanta. Yang mana orangnya? Ibu Sri Migunani binti Samidi Harjo, mana? Oh iya, saya biar tahu namanya, wajahnya kenal. Ibu Sri Hastuti binti mana? Bu Sri Hastuti. Oh iya, dia kemarin ada di fotonya nyempil di ujung sendiri. Benar, berarti saya nggak salah. Iya benar, kemarin manasik ya. Yang paling ujung tuh gede kayak saya tuh. Siapa itu dia tuh? Bener kan? Orang kata Bu Haji Eni, saya baik. Ente kesini deh manasik. Ngapain ada kembaran ente katanya. Yang ujung kayak kacamata tuh, yang bulat gede kayak saya tuh. Ibu lihat nggak tuh foto manasik tuh? Yang ujung kan mirip buat sama saya tuh. Kacamata. Kemudian Ibu Mutiah, mana? Oh kakak, mana kakak Muti? Kakak Muti anaknya Bu Ibu itu ya, Bu Wahyu. Oh, kakak Muti. Oh, saya baca Yayan. Kakak Muti ikut. Oh berarti yang di ujung Kak Muti itu bener. Ya Allah, boro-boro enggak lah, cantikan Kak Muti gedean saya ya Kak. Berapa hari Kak umrohnya? 12 hari. Flying with Emirat, Saudi, Qatar, Saudi, umroh, atau apa plus? Umroh, masya Allah. Putri keberapa dari Pak Yayan? Oh, lahir tahun berapa? Bagi nanya mana aja mamanya. Nama panjangnya Mutia Rana Atifah, betul? Oh masya Allah. Rana itu apa ya? Kalau Muti saya tahu, Atifah saya tahu. Atifah, masya Allah. Cakap baca penamain, pasti bukan emaknya, neneknya ya. Sudah selesai S2-nya? Insya Allah. Mau ambil S3? Menikah aja dulu ya. Doain Bu, biar dekat jodohnya, biar murah jodohnya, pulang umroh ketemu jodoh yang baik, yang soleh, yang ganteng, yang perjaka, yang banyak investasinya. Nah gitu, yang panjang aminnya. Pertama atau yang kedua Mbak Muti? Umroh, the first. Ya mudah-mudahan berkah. Yuk kita buka yuk. Halaman 52. Oma umroh. Gak apa-apa. Kita hari ini kita khusus untuk bab umroh, ya, fikih umroh, bekal buat oma,
bekal buat Mbak Muti. Jadi gini Mbak Muti, tidak selamanya yang terlihat di media sosial itu harus kita kerjakan. Satu contoh diantaranya wudhu. Wudhu itu dibasuh, bukan disemprot. Jadi jangan sekali-kali Mbak Muti ikut-ikutan orang, begitu dia batal wudhu, dia pergunakan botol, dia semprot tangan dan wajah dan lain-lainnya. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustazah? Lebih baik Mbak Muti ambil air zam-zam. Dengerin. Ya, denger. Iya. Sekarang hampir semua di pintu. Jadi kalau Mbak Muti pengen sholat di pelataran Ka'bah, sekarang Mbak Muti masuk dari pintu 89. 8999, catat tuh, penting. Itu Mbak Muti pasti standby khusus perempuan di depan Ka'bah. Hanya satu wilayah itu saja. Yang kedua, Oma harus perhatikan. Sekarang Masjidil Haram tidak dibuka selain masuk waktu sholat. Ini rame amat ya. Ya, Mbak Muti, jadi Masjidil Haram tidak dibuka selain masuk waktu sholat. Jadi kalau Mbak Muti nggak masuk ke 8999, pintu 89, Mbak Muti masuk, pasti Mbak Muti standby di jalur sholat akhwat, nggak bakal diusir-usir, nggak bakal disuruh pindah. Tapi kalau Mbak Muti di luar dari itu hanya lelah mengelilingi area Ka'bah yang pada akhirnya nanti tawaf di lantai 2 di pelebaran Masjidil Haram. Sekarang begitu Bu peraturannya. Sekarang sudah tidak ada stance meter, sudah tidak ada. Ini penting nih kasih tahu nih. Penting karena Mbak Muti besok berangkat masih masuk musim dingin. Masih minus 8, masih minus 9 derajat. Baru saja jamaah saya landing di Madinah. Baru tiba, sudah masuk hotel. Alhamdulillah. Nah, makanya butuh persiapan. Butuh kesiapan mental. 6 Januari Mekah badai, hujan, banjir. Oma, Mbak Muti bawa aja beli yang 10.000 tuh jas hujan. Yang tinggal lepas pasang. Jangan satu belinya. Beli bangsa 5 atau 6. Itu persiapan. Jas hujan, Iya yang 10.000. 10. Ya, karena sejatinya persiapan itu yang harus kita persiapkan. Kedua, obat alergi Mbak Muti. Alergi kulit, alergi batuk, alergi dingin. Saya pesan, terserah mau insidal, mau apapun yang cocok, mau cetirizin silakan. Yang ketiga yang penting yang harus dibawa Entrostop, Diatap, Diapet. Catat, itu penting. Karena kita pergi pada musim dingin. Oke, kita buka halaman 52 juz ketiga Al-Hajj wal Umrah. Apa itu haji? Juz ketiga halaman 52. Ingat itu kitab 4 juz. Keder dia. Halaman 52. Juz ketiga. Ibu buka juz ketiga halaman 52. Ketemu nggak? Iya. Enggak ketemu. Al-hajju wal umratu fardhani fil umrah marratan ala kulli muslimin. Umrah merupakan 2 hal yang difardukan. Apa itu fardu? Apa arti fardu? Wajib. Difardukan sekali dalam seumur hidup. Fardunya. Tapi kalau kita berkiblat kepada hadis Rasul, al-umrah ilal umrah kafarratul lima bainahuma, kafarah. Rasulullah memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bolehnya kita umrah berkali-kali.
wajibnya sekali. Ketemu nggak sih? Woi, ketemu belum? Ya. Kemudian wa hurin mukallafin mustati'in. Hur apa itu merdeka? Mukallaf, orang yang mukallaf, udah balik, udah akil balik. Makanya kalau anak-anak umroh itu sebetulnya menjadi ujian untuk orang tuanya dan pahalanya luar biasa kalau anak itu sudah balik. Sebab anak yang belum balik belum punya tanggung jawab. Arkanul haji, adapun rukun-rukun haji yang pertama al-awwalu an-niyatu, sama rukun umroh juga niat yang pertama. Niatnya rukun umroh, niatnya haji itu dilakukan setelah kita mendatangi yang namanya Mekah Al-Mukarramah. Gak boleh kita ambil mikot di sini. Gak boleh. Di Jeddah pun sekarang sudah mulai kontroversi. Sudah menjadi khilafiyah. Ambil mikot di mana? Jeddah. Makanya sekarang kebanyakan orang Jeddah, dari Jeddah Madinah atau Madinah langsung turun di bandara Madinah langsung ke Madinah. Rata-rata ambil mikot di Zulhulaifah atau yang lebih terkenal dengan Bir Ali. Adakah resikonya Ustazah? Ada. Kalau kita udah niat ihram untuk melaksanakan ibadah umroh setelah kita mikot, banyak perkara-perkara yang harus kita jaga. Perkara yang apa Ustazah? Yang haram, yang harus kita pelihara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Besok nih Mbak Muti, kalau sudah ambil mikot di Bir Ali, apapun yang terjadi yang kelihatan mata, telan. Jangan sampai keluar dari mulut kita, dari lisan kita, bu, apa itu orang kok bajunya lucu amat ya? Udah tahu pakai baju putih, dalemannya pakai legging hitam. Hati-hati. Wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Selesai kita ambil mikot kata Nabi, paling tidak disunahkan bertalbiyah sebanyak 8 kali. Labbaik Allahumma labbaik, yang bertalbiyah diri kita. Uzunun, telinga kita nih. Famun, lisan kita. Qalbun, hati kita. Ra'sun, kepala kita mendengar bacaan talbiyah kita. Kenapa Ustazah? Karena sejatinya perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kalau diambil dengan perjalanan darat, tidak menggunakan kereta api, kurang lebih 6 jam. Yang terbaru, ada beberapa golongan jamaah ambil mikot di dalam kereta cepat. Ini dilarang keras. Ini lagi update nih. Lagi update di Saudi. Ambil mikot dari Madinah, itu ambilnya di kereta cepat. Sudah pasti la tasihah, tidak sah. Sementara orang-orang yang berpendapat mereka melewati Bir Ali ataupun melewati Zulhulaifah, wilayahnya menurut mereka itu sah. Sama dengan orang yang ambil wudhu dengan semprot-semprot. Dengan dia berwudu, ambil air zam-zam, kemudian 4 anggota wajib saja yang dia basuh, maka jauh lebih sah dan lebih afdal yang berwudu dengan air zam-zam, dia basuh tangannya. Sama dengan orang ambil tayamum di pesawat. Bagi perempuan tayamum itu cukup sampai dengan pergelangan tangan tanpa harus membuka auratnya sampai dengan penting nih, penting. Ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita paham. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu. Wahai orang yang beriman, apabila engkau mengajarkan sholat faghsilu, maka basuhlah. Jadi bukan diapain? Iya,
Dan sekarang ini hampir semua pintu di Masjidil Haram di bawahnya sudah ada tempat wudhu. Ya Bu ya, Ibu biar paham nih, biar ngerti. Karena Masjidil Haram itu setiap saat melakukan perubahan. Sebab 2030 Masjidil Haram menambah wilayah sebanyak 6,5 kilo barat Jabal Umar. Kemudian yang kedua tawaf. Kalau besok kayaknya enak sedikit ya Mbak Muti ya. Gak terlalu banyak ya. Ya, berapa orang kayaknya saya lihat? 20-an ya. Enggak terlalu banyak, walaupun nanti Ustazah kalau nggak kedengeran bagaimana gitu kan ya. Karena walaupun dikasih saya nih Mbak Muti kan termasuk Gen Z nanti Oma diajarin kalau Gen Z itu Mbak Muti minta PowerPoint aplikasi buku-buku umroh. Jadi nanti Mbak Muti pada saat tawaf ini yang Gen Z, jadi nggak pakai buku. Jadi itu nanti buka, kalau di travel saya ada khusus Gen Z, dibuka nanti tinggal klik. Jadi yang Mbak Muti mengikuti ini. Allahumma imanam bika wa tasdiqan li nabiyyika Muhammadin. Nih Gen Z. Nanti bisa dilihat di Play Store ataupun di Google bagaimana jadi transmitter itu. Mbak Muti tidak akan merasa kehilangan bacaan-bacaan tawaf. Upamanya mutawif tidak terdengar ketika melafadzkan doa-doa tawaf dari pertama sampai terakhir. Itu sudah ada sekarang Mbak. Ya, jadi nanti Mbak tinggal klik. Itu tidak akan tertukar Mbak udah berapa putaran. Paham sampai di sini? Tawaf itu penting. Kalau Oma dulu berangkat, apalagi Oma bulan Rejab nih berangkat nih, penuh. Berkah penuhnya luar biasa karena memang udah mendekati apa Ramadan. Makanya backpacker yang mandiri sekarang dikurangi. Ada aja persyaratan ketatnya, ada aja sesuatu yang dipersulit. Karena banyaknya peminat orang menjalankan ibadah umroh. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dari putaran pertama. Mbak, yang urgen, ada orang yang bilang, Ustazah, ada yang bertanya kepada saya, Ustazah, boleh nggak pada saat tawaf putaran pertama saya mendoakan untuk diri saya sendiri, tawaf putaran kedua saya mendoakan untuk kedua orang tua saya, tawaf putaran ketiga saya mendoakan untuk orang-orang yang saya cintai? Boleh saja. Sejatinya ketika kita masuk pada rukun Hayamani, ketika kita masuk rukun Hayamani menuju rukun Hajarul Aswad, betul kan? Sebelum kita bertahlim Bismillahi Allahu Akbar, itu masuk rukun Yamani. Ketika kita melewati rukun Hajarul Aswad, buru-buru kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, selepas dari rukun Hajarul Aswad Oma, kita masuk melewati Multazam, betul kan? Melewati Hijr Ismail. Disitulah kita berdoa. Boleh, ya Allah berkahilah umurku. Itu berdoa dengan bahasa kita boleh. Sebelum kita melanjutkan pada putaran yang kedua. Yang perlu diingat, yang sering kali terjadi dengan jamaah, yang bisa membatalkan, merusak tawafnya, ketika dia berputar semakin dekatnya dia dengan maqam Ibrahim. Ya Maya, kan beda ya Bu, disengaja sama sengaja beda apa enggak? Ya, banyaknya nih jamaah udah dibilangin pada saat manasik, tapi masih ngeyel aja. Dia merasa dekat dengan maqam Ibrahim, buru-buru dia pegang, dia cium, padahal dia belum selesai melaksanakan tawaf. Tidak batal tawafnya, tapi merusak niat tawaf. Paham Bu? Paham gak nih?
Paham gak nih? Nah, jadi sempurnakan niat kita, bulatkan niat kita selama menjalankan tawaf, selesaikan 7 putar. Paham ya Bu ya? Ini pentingnya nih. Ini ilmu. Makanya sekarang orang umroh kudu pakai apa? Pakai ilmu. Nggak selamanya yang di dunia maya itu bisa kita amalkan dan bisa kita pahami. Teori dengan praktek berbeda apa sama? Kemudian yang ketiga, wal wuqufu bi Arafah, khusus untuk haji wukuf di Arafah, al hajju Arafah. Spesialnya haji di situ, wukuf di Arafah. Itu gambaran padang mahsyar kecil itu ketika kita wukuf di Arafah. Terakhir kemarin tanggal 7 Desember, Mina, bangunan Mina sudah mulai dibongkar, diganti dengan yang baru untuk tempat nanti wukuf di Arafah. Kasur lipat sudah mulai berdatangan. Dari mana datangnya? Dari Cina. Made in Cina. Rencananya menjelang 2030 nanti tempat maktab itu dibangun secara permanen persis sama seperti Mina Jadid. Mina, Ibu tahu Mina? Ya. Di Mina itu ada Mina Jadid, ada Mina lama. Nah, nanti Arafah juga bakal dibangun seperti Mina. Maktab dibuat. Sudah mulai dari sekarang perlebarannya, pembangunannya. Karena pemerintah Saudi mulai memperbaiki fasilitas haji. Jadi yang tahun ini nih, yang usia 90 tahun udah nggak bakalan istato'a, udah nggak bakalan berangkat, udah nggak bakalan. Nih, walaupun biaya haji turun lumayan, turun sekitar 3-4 juta, tapi waktunya dipangkas. Sekarang diusahakan 30 hari itu sudah PP. 30 hari udah apa? PP. Ya tuh meren Bu, namanya juga kan dikurangin. Iya Bu ya, dikurangin. Pemerintah juga nggak mau rugi tuh, ya. Kan lumayan 3-4 juta kortingnya, betul nggak? Nah, cuma pangkas harinya dikurangin 30 hari PP. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah nggak? Iya, lama nggak 30 hari? Iya, selama-lamanya Ibu stay di sana, Muti, biar bagaimana tetap kangen rumah. Betul nggak Bu? Tetap Ibu umroh, ikut umroh Fuad Jarkasi 25 juta 1 bulan. Belum tahu dia hotelnya jauh, nggak dapat makan, belanja sendiri. Akhirnya mau ujung-ujungnya berapa satu orang biayanya? 45 juta. Ya kalau dilihat 25 juta sebulan, siapa yang nggak tergiur? Kita kan latahan. Dia kagak baca, nggak dapat makan, bukan di hotel, di maktab, Azizia, Afia yang di atas, betulnya. Giliran City Tour bayar lagi, ya sarwa keneh, betul nggak Bu? Beras di sono beda, rasanya lain, bener nggak Bu? Nah itulah ibadah itu nggak ada yang apa ya? Kadang-kadang saya heran sama orang gitu, wih murah nih, 25 juta sebulan. Ayo umroh, giliran udah pada prakteknya adanya marah-marah apaan umroh 25 juta lah ngopo rekoso gitu ya, kayak itu mangan aduh itu apa nih nang apartemen semacam-macam, nyari rice cooker, nyari terasi, nyari tempe gitu lah ya. Makanya paling enak ikut
travel. Kemudian yang keempat as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i. Sa'i itu tidak wajib seperti tawaf, Mbak Muti. Kalau tawaf wajib memiliki wudhu. Kalau sa'i tidak wajib, tidak harus, tapi alangkah baiknya kita dalam keadaan berwudhu. Skuter sudah tidak ada, sudah dihapus. Adanya mobil golf, satu orang 5 real, satu mobil isinya 10 orang. Satu mobil isinya 10 orang. Kalau yang tawafnya pakai kursi roda tetap di lantai 2. Tetap di lantai 2. Skuter sudah tidak ada. Tempat skuter sekarang dijadikan tempat pelebaran Masjidil Haram. Yang tawaf dengan mobil golf di lantai 6 Masjidil Haram. Sama aja Bu, plus minus. Bu Wahyu, lantai 6 tuh Mbak Muti dingin banget. Jangankan musim dingin, nggak musim dingin aja angin gelebuk, tau nggak? Saya aja tawaf begitu. Ini aja masih ada tuh fotonya. Saking apanya Bu? Dingin. Apa bibir apa begitu. Ada aja tuh. Nikmati. Tawaf itu definisi kepribadian kita, ibadah kita, seharian kita. Secepat apapun yang kita sampaikan kepada Allah, kalau diri kita tidak mampu bakal ngos-ngosan. Makanya kita kadang-kadang salah nih manasik di sini. Makanya betul pagi olahraga Mbak Muti. Jalan dari sini gerbang anggrek, balik lagi jalan aja 10 balik. Pulang jalan nenteng nasi, nenteng gudeg gitu, nenteng bubur, nggak apa-apa, yang penting udah 10 kali. Jangan jalan baru sekali pulang udah nenteng. Itu yang bahaya. Kita niat. Jadi jangan terprovokator dengan orang yang dia kayaknya tidak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah kita rabbighfir warham wa'fu, selepas laki-laki menyelesaikan tugasnya baik dari Safa ke Marwah maupun dari Marwah ke Safa, itulah doa-doa yang mustajabah yang pasti dikabul oleh Allah Subhanahu. Tapi sebagian orang banyaknya kesusu-susu pengen selesai tawafnya. Betul nggak? Sa'inya, mohon maaf, karena apa? Udah jalannya udah macam-macam, yang diseret, yang dijingjing, yang gondelan, betul nggak? Betul nggak Bu? Pokoknya yang nyari semangat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu sekali doang, putaran berikutnya udah pegel. Betul nggak Bu? Jadi ya itu kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa. Kalau kata Bu Haji Ani itu alon-alon sing penting kelakon. Penting itu. Ada biar bagaimanapun ghirah. Sejatinya Mekah itu kerja cepat, sejatinya Mekah itu kerja keras. Beda dengan Madinah. Madinah itu melepas rindu. Madinah itu kota yang tenang, bertemu dengan jasad yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar baiknya buat Muti, masuk Raudhah 2025 bisa berulang-ulang kali. Dari Indonesia, Mbak Muti sudah mulai download Nusuk Tasrek. Jadi nanti kalau Mbak Muti ada di sekitaran Masjid Nabawi, GPS itu akan mendeteksi. Kalau Mbak Muti bukan di kampung Buddha, bukan di bumi anggrek, tapi benar ada di lingkungan Masjid Nabawi. Jadi begitu Mbak Muti masukin approve nomor paspor dan visa, Mbak Muti bisa berkali-kali masuk Raudhah, bukan dari pintu samping tapi dari depan. Ini kemuliaan yang orang berangkat umroh di bulan Januari 2025. Download dari Indonesia Mbak, aplikasinya tuh. Mbak Muti jangan lupa screenshot visa sama nomor paspor. Apalin email.
Email, email. Makanya engke di ditu sama Muti ya, cengkewing kayak gitu ya. Ya, Neng Muti jangan ninggalin omah gitu ya. Iya bener. Kayak diajarin kayak pokoknya teduh duaan kieu enak tuh, ada yang ngomong tinggal ngikutin ya. Ajarin ntar tuh nenek-nenek. Jadi ntar berdua-dua bisa masuk raudhah langsung. Nah itu istimewanya sekarang begini. Kalau kemarin kita cuma 1 kali, betul kan? Sekali 1 kali. Biasanya pun dia masuk lewat pinggir. Kalau orang bertamu lewat pinggir rumahnya. Kalau sekarang dari depan rumahnya udah boleh. Pergunain ya Oma. Waktu sebanyak-banyaknya masuk raudhah. Eman-eman, sayang-sayang. Soalnya tidak menutup kemungkinan bulan depan berubah lagi peraturan di Saudi Arabia. Jadi gitu Mbak Muti. Sa'i. Yang ketiga nih, sekarang banyak orang yang nyeleneh. Sa'inya wis rampung. Pakai dalil sendiri. Wis gak apa-apa, tahalulnya di hotel aja. Jangan ya Mbak. Ya, saya bilangin jangan. Ya, jangan ya Dek. Sunahnya berapa nih nenek-nenek ya, ntar sunahnya dari kanan dulu. Kalau Muti kan masih gadis, ajarin sedikit-sedikit aja, jangan segini diambil. Sedikit, betul kan? Diambil. Jadi jangan pakai dalil ntar aja di hotel, jangan. Sempurnakan. Sempurnakan. Kalau Mbak Muti udah keluar di lingkungan tawaf, nanti ingat pesan saya. Lihat ubin yang berkotak-kotak kecil. Berkotak-kotak kecil itu ubin nggak pernah diganti oleh pemerintah Saudi. Karena itu rumahnya Sayyidatina Khadijah. Hampir 20 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tempat itu. Duduk Mbah, leyeh-leyeh, niat i'tikaf di rumah baginda Rasul sambil nungguin tahallul. Paham Oma? Jadi kalau Mbak Muti dengar hammam Abu Lahab, aina hammam. Jadi Mbak Muti jangan kaget, karena memang di tempat terakhir kita melakukan tahallul sebelah kiri kita itu dulu rumahnya Abu Lahab yang sekarang jadi kamar mandi. Ibu ya. Saat itu Mbak Ustazah, doa apa sih harus saya baca ketika saya selesai Rabbighfir warham wa'fu? Pertama, perbanyak doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelumnya selanjutnya apa lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Yang selanjutnya yaitu doa dalam surah Al-Kahfi ayat 8 ayat 9. Apa bunyinya? 10. Emaknya pinter tuh, belain anaknya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Yang terakhir doanya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna. Selebihnya doa pakai bahasa Mbak Muti sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan selesai S2, betul kan? Manfaat ilmunya, dapat jodoh. Oma juga ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Bisa, lah bener kan? Bisa bawa cucu mantu. Ya bener ya? Iya, sesuai dengan hajatnya, niatnya masing, tanpa harus diucapkan, tanpa harus berteriak-teriak, karena itu tempat Masya Allah la mustajab lahu, tidak ada yang dijabah. Ya Umaya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti. Kemudian yang kelima, al-khalqu wa taksir, motong. Kalau laki-laki biasanya digun, sunahnya. Kalau kita enggak, ingat 3 tuh. Aurat jangan sampai terbuka. Minta tolong sama orang. Yang sudah apa tuh?
Yang sudah dipotong, nggak bisa kita motong diri kita sendiri. Kalau suami istri, biasanya yang memotong adalah suami motong siapanya? Jangan tebang nih. Saking perkasanya istrinya yang motong suami rambutnya, ya. Nah, itu syarat daripada rukun haji dan umroh. Rukun ini yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan maka tidak sah baik haji maupun umroh kita. Paham Pak Muti? Ustazah, apa sih? Misalkan saya ambil mikot di Jirona gitu ya, atau saya ambil mikot di Tanim. 12 hari biasanya mikot umrohnya 3 kali. Ya, mikot pertama di masjid di Bir Ali, misalkan di Dzul Khulaifah. Begitu sampai Mekah, mikot pertama, di mikot kedua dilakukan di Masjid Tanim atau Masjid Aisyah. Hati-hati, Masjid Aisyah itu terkenal dengan copet. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang pura-pura deketin kita, biasanya dia megang cutter nggak kelihatan. Ini kasus terjadi. Ya, pokoknya hati-hati, selalu selempangkan tas travel di depan dada kita. Ya, sudah selesai istibro, sudah selesai wawi, sudah selesai wudu, Mbak Muti masuk Masjid Tanim. Pertama yang harus dilakukan adalah usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillah. Penting nih. Karena saya sudah mensurvei 100 dari 80 jamaah biasanya kalau udah masuk masjid langsung deprok alias bu. Nah, jangan lupa Mbak Muti. Saya niat sholat sunnah tahiyatal. Nih kalau jamaah belum ngumpul, terus kita sholat lagi. Apa Ustazah? Usolli sunnatan mutlaq rakaataini lillah. Sekiranya teman-teman kita udah ngumpul, baru kita niat sholat sunnah untuk ambil miqat. Jadi alhamdulillah tuh. Ini pentingnya ibadah. Biar ngerti gitu. Biar paham kita. Nah, setelah kita udah selesai niat mikot, perbaharui. Lihat nih, anak rambut, betul nggak? Daleman, Mbak ini aurat-aurat kita. Ingat, sebelum niat, sebab niatnya biasanya dibimbing sama mutawif di bus. Betul? Sebelum kita niat perbaiki, Mbak Muti lihat nih, kaos kaki kita, betul nggak? Daleman-daleman kita nih, aurat kita, jangan lupa dagu kita nih sebagai pembeda aurat ya, batasan wajah dengan leher. Begitu sampai di bus biasanya mutawif langsung membimbing kita untuk niat umroh. Paham Bu? Nah, ini penting nih. Soalnya penuh banget. Nih Rojab itu udah penuh. Udah Masya Allah. Nah, kalau di Mekah Mbak Muti, kalau Mbak Muti udah ambil mikot, jangan ngegusur. Apa yang ngegusur ya? Ngudak-ngudak burung. Apa ngudak-ngudak tuh Pak? Iya, ngejar-ngejar burung. Karena burung itu salah satu hewan buruan. Jadi ketika kita ambil mikot, kita nggak boleh. Sebab kalau kita kerjakan, maka kita kena dam. Paham gak nih? Burung darah. Ya, biasanya kan kita makan, orang Indonesia mah kreatif, bikin video sambil gusah burung gitu. Ya benar ya. Lah boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi kalau antum dalam keadaan mikot nggak boleh. Ini pentingnya. Kalau antum dalam keadaan mikot, burung darah di depan kita, jangan dikejar-kejar. Karena burung darah itu termasuk salah satu hewan buruan. Ketika kita mengejarnya, itu sama aja kita melaksanakan satu kesalahan yang wajib kita membayar dam. Nah, kalau udah selesai umroh mah nggak ngapa-ngapa, mau kejar dari Mispala sampai Ajijia gak sekuat mah nggak apa-apa. Betul nggak? Nah ini paham nih hal seperti ini. Tuh Mbak Muti. Pokoknya di sono mah aneh-aneh, ntar nemuin orang diem telan aja, yang jelek, yang baik, buru-buru Astagfirullahaladzim. Ketemu orang aneh,
Astagfirullahaladzim, itu aja. Hati-hati nih. Karena itu adalah ibadah kita yang jangan dianggap remeh. Ngerti nggak? Karena sebagian orang banyak menganggapnya remeh. Padahal itu ada apa? Ada dak. Daya udah 5:30. Tadi kesepakatannya sampai jam 5 seperempat. Ibu mau ada musafahah katanya. Ya, Oma, ya. Oma kenapa sih diem aja? Deg-degan ya? Santai aja Oma. Balik ke sini. Ada muti no enak mut. Tuh nenek-nenek pegangin tuh, ajarin. Bisa masuk raudhah bolak-balik. Benar nggak? Mudah-mudahan Oma, Bu Sri, ini Bu Sri juga. Sri Wigunani, Ibu Sri Hastuti. Mudah-mudahan umrohnya mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah, wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fi sudur, akhrijna minadz zulumati ilan nur. Yang belum berangkat mudah-mudahan segera menyusul jadi tamunya Allah. Titip doa ya Oma, doakan saya ya Oma di sana ya. Oma ketawa aja gitu. Doakan, mudah-mudahan. Kemarin saya bawa 70 orang. 70 orang. Kemarin banyak apa sedikit? Sedikit Bu, ya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alima ma fi sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil hadanallahu iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq liqawmit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.